masih di COVID nih Pak, tapi kita udah santai aja Pak ya. Nah ini kan banyak nih sekarang COVID terkait kerja ya Pak ya, jam kerja ya, harus WFH, harus WFO kayak gitu. Berarti kan ada pengurangan atau dari jam kantor, tapi kan sepertinya ada sisi positif gini. Kalau secara personal Pak Sarmuji gimana? Apakah ada life balance? Oh mungkin punya banyak waktu atau gimana? Atau lebih produktif gitu? Saya yang jelas dalam situasi pandemi ini beberapa puisi saya lahir, termasuk puisi untuk para pejuang medis itu juga, terus puisi apa lagi ya, beberapa puisi saya lahir, tapi bukan itu ininya. Kehidupan kita memang berubah. Saya banyak menghadiri rapat-rapat itu secara virtual ya. Dalam 4 bulan ini saya bahkan lebih banyak di Surabaya waktu itu. Sekarang udah balik ke Jakarta. Lebih banyak di Surabaya. Kebetulan saya juga menjadi ketua DPD Golkar Jawa Timur, jadi banyak membentuk pola, karena baru kepengurusan bagi saya itu juga saya harus membuat pola, karena ibarat menjahit pakaian itu yang penting adalah pola dasarnya ya, setelah itu akan jalan dengan lebih mudah. Kalau kehidupan pribadi memang kita bisa berkumpul dengan anak ya, lebih banyak waktu bekerja sambil berkumpul dengan anak, bahkan kita bisa membuat cerita-cerita. Mungkin orang tua yang dulu tidak sempat memikirkan bakal membuat cerita untuk anaknya, atau sekedar membuka Google mencari cita-cita lucu sebagai pengantar tidur, atau membuat tebak-tebakan yang menarik sebelum anaknya tidur. Waktu pandemi ini pasti itu ada kesempatan lebih banyak gitu. Saya juga membuat cerita, misalkan cerita hiu sebagai binatang besar tapi sombong, yang menyatakan bahwa tidak butuh bantuan hewan lain. Ternyata dia tidak bisa membersihkan punggungnya sendiri, siripnya sendiri, bahkan dia harus meminta tolong kepada ikan yang sangat kecil untuk membersihkan sirip dan punggungnya. Ya, kita buat cerita-cerita begitu Mbak Yana. Banyak hal yang dulu tidak kesampaian waktu pandemi ini, kerja dari rumah ini kemudian bisa diwujudkan. Saya yakin semua orang tua punya cerita, tapi memang ada beratnya, terutama buat ibu-ibu kerja dari rumah atau dapat beban mengajari anaknya di rumah. Ya, saya minta ibu-ibu bersabar saja, karena Mbak Yana bisa bayangkan untuk bisa mengajar anak-anak itu sebenarnya ada ilmunya. Kuliahnya itu mestinya 4 tahun di FKIP. Tiba-tiba ibu-ibu yang tidak punya pengalaman mengajar, tidak dibekali metode mengajar, tiba-tiba harus mendampingi anaknya memberi pelajaran atau menyerap pelajaran yang dilakukan secara virtual. Kadang ibunya stres, anaknya lebih stres lagi. Gitu. Dimarahin ya. Dimarahin. Jadi katanya kalau dimarahin sekali bahan ajarnya hilang. Begitu dimarahin 3 kali otaknya pun bisa hilang. Jadi emang harus sabar-sabar saja. Ada sisi-sisi yang kita belajar bersabar juga, terutama untuk ibu-ibu yang sering mendampingi anaknya belajar dari rumah. Ya berarti sisi positifnya kita mungkin lebih bisa menghargai ya Pak ya, menghormati kerja keras guru selama ini ya Pak. Ternyata nggak mudah. Teman-teman pintar aja ya Pak bisa mengajar itu. Betul. Kadang anak susah diatur, baru diajari udah lari ke sana, panggil lagi, lari lagi ke sana. Itu kan tidak pernah dibayangkan oleh orang tua itu. Ternyata sulit gitu. Iya. Ya tapi anyway di balik musibah pasti ada sesuatu ya, berkah di balik itu semua Pak ya. Amin. Nah Pak, kita pengen tahu nih kalau Pak Sarmuji ini hobinya apa sih Pak? Hobi saya 2 sebenarnya. Hobi saya berolahraga itu secara spesifik futsal. Jadi saya tuh senang futsal. Jadi kalau pasca COVID ini boleh juga futsal sama saya. Meskipun anak muda boleh lah futsal, boleh. Meskipun saya juga harus mengukur diri sebatas mana saya harus berhenti, kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, kapan harus lanjut. Karena futsal adalah olahraga yang menguras energi,
karena sifatnya itu pertandingan, mengejar sesuatu gitu, mengejar bola maksudnya, memang harus berhati-hati untuk usia di atas 40 tahun. Yang kedua, hobi saya apa ya? Hobi saya agak tidak lazim sebenarnya. Hobi saya itu memasak. Masalah Jadi chef ya. di sela-sela waktu senggang kalau saya libur, saya selalu ke pasar gitu. Saya memilih bahan sendiri, ya nanti dibantu istri saya masak gitu. Ya, saya bisa masak tapi saya tidak bisa masak kue yang aneh-aneh. Saya kalau masak masakan seperti rawon, soto gitu oke lah, atau yang lebih spesifik yang sering sudah beberapa orang menikmati, kodok sembilan gitu oke lah. Wah, ini masakan Sembilan. tradisional semua. Oh iya ya, kalau ke rumah saya ada masakan-masakan yang tidak ditemukan di restoran. Ya, nanti kita tulis kalau perlu. Tulis ya, Di menu. yang tidak ditemui di restoran. Misalkan apa? Misalkan bandeng bakar pecel santan gitu. Itu Yang asli punya asli, Mas Puji ya. yang bisa diganti dengan telur atau tempe gitu. Itu bisa kita hidangkan itu. Kalau ke rumah saya pasti hidangannya seputar itu. Kari kepiting kalau di Surabaya ya. Kalau di Surabaya lebih mudah cari kari kepiting, kodok sembilang itu masakan-masakan khas di rumah saya itu. Waduh, berarti suka ikan ya Pak ya? Ikan suka. Saya dibesarkan di Surabaya pesisir, jadi dikenal arek tambak ini. Arek tambak, jadi kita ada di tambak-tambak. Jadi keluarga punya tambak soalnya. Waduh. Ya. Nah ini emang beneran hobi nih guys, karena masakan-masakan yang dibuat ini beneran harus menggunakan bumbu-bumbu yang rumit, kayak rawon tadi ya Pak ya. Habis itu ada kari bandeng, terus apa tadi? Botok. Bandeng bakar pecel santan, terus kodok sembilang. Kodok sembilang itu memang agak mirip sebenarnya dengan masakan Karangasem, tapi bumbunya agak lebih kompleks dibanding Karangasem. Oke, nah kalau mau nyicipin guys, nanti mungkin bisa ditulis menunya atau langsung datang aja ke rumahnya Pak Muji. Oke, nah Pak, sepertinya kita udah hampir di akhir acara ya. Mungkin terakhir bisa closing statement atau mungkin pesan-kesan untuk milenial semua. Mungkin bukan milenial aja ya, sebenarnya untuk KUJ dan juga Universitas Jember. Saya tuh ingin sebenarnya teman-teman itu bisa bangga sih Pak sama alma mater kita. Oke. Saya teringat pesan senior saya dalam sebuah pelatihan ya. Senior saya itu pesannya itu selalu saya ingat sampai sekarang. Kata senior saya, untuk sukses itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Tapi tidak sukses harus dibayar dengan harga yang lebih mahal lagi. Nah, kan itu selalu teringat dalam saya. Senior saya juga cerita dia menekadkan diri kalau mau melamar pekerjaan, saya tidak akan berhenti sampai lamaran saya sampai 150. Saya waktu jaga 150 lamaran gimana ya gitu. Tapi itu tidak saya tiru karena ternyata saya nyaris tidak pernah melamar pekerjaan. Karena begitu saya kuliah S2 baru 1 semester, saya kemudian berkolaborasi dengan dosen saya di konsultan untuk sebagai penulis, sebagai peneliti di lembaga konsultan dosen saya waktu itu. Tapi ya tadi itu ada gium atau moto tadi itu selalu terngiang-ngiang. Untuk sukses harus dibayar dengan harga yang mahal, tidak sukses dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Sarmuji, pesannya luar biasa sekali dan terima kasih banyak. Di edisi pertama KUJ Fitcast, video podcast by KUJ ini sudah hadir narasumber kita langsung Ketua Umum dari Keluarga Alumni Universitas Jember. Dan jangan lupa mesti follow, like, subscribe semua akun sosial media KUJ Jember. Dan nantikan ya untuk edisi kedua siapa narasumbernya.
Kan guys, hanya di Kauya Jember. Thank you for watching dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih, Abdi. Terima kasih semua.